Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan lagi di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi pesan-Mu buat setiap kami. Berikan kami telinga untuk mendengar dan biarlah Tuhan Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada kesempatan kali ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar sebuah tema. Hari ini saya akan membagikan tentang ketekunan. Bapak Ibu yang kita tahu bahwa hari-hari ini di zaman yang sudah serba modern, zaman yang sudah serba instan, saudara, itu sedikit banyak memudarkan arti ketekunan. Nah, orang yang hidup di zaman sekarang ini, bahkan kalau saya katakan hidup di zaman milenial, di mana orang ingin cepat sekali berhasil tanpa perlu kerja keras dan ketekunan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa di masa-masa tekanan yang berat bagi gereja, Tuhan memberi perintah kepada setiap orang kudus, orang percaya pada waktu itu, agar mereka tetap bertekun. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini saya mau berkata bahwa firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa yang penting di sini adalah ketekunan. Nah, berarti Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ketekunan itu penting di hadapan Tuhan. Nah, mari kita akan belajar lebih dalam lagi di mana firman Tuhan berkata bahwa hal apa saja yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya kita bertekun. Nah, ketika saya menyelidiki di dalam Alkitab ada 6 poin Bapak Ibu, ya, di mana Tuhan ingin kita bertekun. Yang pertama, Tuhan ingin supaya saudara dan saya bertekun dalam hal doa. Kenapa saya katakan bahwa doa adalah paling penting? Bahkan saya tulis di urutan yang pertama. Karena doa bisa mengubah segala sesuatu. Saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, kalimatnya sederhana sekali. Di sana dikatakan tetaplah berdoa. Jadi pada kesempatan hari ini saya mau berkata kepada saudara bahwa Tuhan ingin supaya saudara dan saya tetaplah berdoa. Tidak boleh berhenti. Bahkan Tuhan ingin supaya kita semua menjadi pribadi yang tekun dalam hal berdoa. Firman Tuhan juga berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Di sana firman Tuhan berkata bahwa yang dikatakan di mana ciri-ciri kehidupan jemaat mula-mula, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini dengan jelas sekali bahwa kehidupan jemaat mula-mula adalah kehidupan jemaat yang luar biasa, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki ketekunan dalam hal berdoa. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, di sana dikatakan bahwa ketika jemaat mula-mula bertekun di dalam doa, maka di situ Tuhan bekerja dengan dahsyat. Saudara, saya percaya ketika saudara dan saya bertekun di dalam doa, maka di dalam doa itu saudara sedang menarik kuasa adikodrati, di mana Tuhan sendiri yang akan bekerja. Pelayanan saudara pasti akan diberkati Tuhan. Pelayanan saudara akan berkembang. Kehidupan saudara juga pasti akan Tuhan berikan jalan keluar. Saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap doa sesungguhnya itu sedang mendatangkan kuasa adikodrati terjadi dan turun di dalam kehidupan kita. Yang kedua,
Tuhan ingin supaya saudara dan saya bertekun dalam pengajaran. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu saya mau berkata bahwa firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa di akhir zaman ini akan datang penyesat. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa akan datang Mesias dan nabi-nabi palsu. Nah, yang paling sangat disayangkan saudara, hari-hari ini masih banyak jemaat yang tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau bertekun di dalam pengajaran. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Di sana firman Tuhan berkata dengan jelas, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, berdoa dan pengajaran itu adalah satu paket. Dan Tuhan rindu supaya saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang diperlengkapi. Dan saya percaya ketika saudara tekun di dalam doa dan di dalam pengajaran, itu akan menjadi senjata untuk saudara dipakai Tuhan mengalahkan segala kuasa kegelapan. Karena hari-hari ini iblis tidak pernah berhenti bekerja. Dia akan terus menyesatkan banyak orang percaya. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah ketika saudara tidak memiliki kebenaran di dalam kehidupanmu. Saudara dapat mendapatkan kebenaran pengajaran hanya melalui pengajaran di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu pengajaran sangat penting. Selanjutnya, poin yang ketiga, Tuhan ingin supaya saudara dan saya bertekun dalam hal iman. Karena iman, saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, siapakah yang mengalahkan dunia ini? Mereka adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, iman sangat penting. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, di sini ada sebuah penekanan di mana Tuhan mau supaya hari-hari ini saudara bertekun dalam iman, di mana saudara tetap teguh dan tidak bergoncang. Hari-hari ini, Bapak Ibu, dunia sedang digoncangkan. Apa yang tidak digoncangkan hari-hari ini, saudara? Bahkan di zaman pandemi ini, saudara, banyak sekali pengusaha yang istilahnya pengusaha kelas kakap. Mereka satu persatu jatuh dan tumbang. Firman Tuhan digenapi bahwa di akhir zaman Tuhan sedang menggoncang. Nah, saudara, bagaimana saudara supaya bisa bertahan hari-hari ini? Diperlukan yang namanya iman. Oleh karena itu saudara harus bertekun dalam iman. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, penting sekali ketika saudara bertekun dalam doa, ketika saudara bertekun di dalam pengajaran, saudara juga perlu bertekun dalam iman, supaya iman saudara tetap menjadi teguh dan tidak tergoncangkan. Alasan yang keempat, di mana Tuhan rindu supaya saudara dan saya bertekun dalam hal pengharapan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita diselamatkan karena pengharapan kepada Kristus. Jadi penting sekali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, Anda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui program live streaming. Hari ini saya mau berkata, saudara harus bertekun di dalam pengharapan. Karena ketika saudara memiliki pengharapan, saudara akan diselamatkan. Poin yang kelima, saudara, Tuhan ingin supaya saudara bertekun dalam hal membaca kitab suci.
Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata dengan jelas, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, ini adalah sebuah kerinduan Tuhan supaya jemaat yang hidup di akhir zaman ini, mereka tidak lupa untuk membaca kitab suci. Karena ketika saudara membaca kitab suci, saudara, saya percaya firman itu, firman yang hidup, logos, itu akan masuk ke dalam hidupmu. Itu yang akan membuat saudara menjadi pribadi yang kuat. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Sampai hari ini, saudara, saya tetap masih membaca firman Tuhan. Walaupun saya sudah selesai membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, saya ulang lagi, saudara. Dan semakin saya membaca Alkitab, saya semakin mendapatkan wawasan yang lebih dalam lagi. Karena ketika saudara membaca firman, firman itu hidup dan firman itu logos, firman itu berkuasa. Dia akan mengubah paradigmamu, dia akan mengubah cara berpikir kita. Saudara, saya percaya ketika saudara bertekun di dalam membaca kitab suci, saudara akan terus dibawa Tuhan untuk masuk menjadi pribadi yang berbeda. Saudara akan semakin hari semakin diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, Tuhan mau supaya saudara bertekun untuk mengawasi diri sendiri dan saudara tekun di dalam pengajaran. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Saudara, kembali lagi Rasul Paulus mengingatkan kepada murid yang bernama Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ternyata Bapak Ibu, ketika saudara dan saya bertekun di dalam mengawasi diri sendiri dan juga di dalam pengajaran, saudara, tujuannya jelas sekali, untuk menyelamatkan diri Anda sendiri dan juga menyelamatkan orang yang sedang mendengarkan pengajaran yang sedang engkau berikan. Jadi kesempatan kali ini saya mau berkata kepada saudara, ayo kita bertekun dalam 6 hal, ya. Yang pertama, saudara, firman Tuhan rindu saudara bertekun dalam doa. Yang kedua, saudara bertekun di dalam pengajaran. Yang ketiga, saudara bertekun dalam iman. Yang keempat, saudara bertekun di dalam pengharapan. Yang kelima, saudara bertekun di dalam kitab suci, membaca kitab suci. Dan yang terakhir, saudara bertekun untuk mengawasi diri sendiri dan mengawasi pengajaran yang sedang saudara kerjakan. Saya percaya ketika saudara bertekun dalam 6 poin ini, saudara akan menjadi pribadi yang siap untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara, firman Tuhan juga menjelaskan bagaimana ketekunan dapat terbentuk. Ternyata ada 3 hal, saudara. Ketekunan dapat terbentuk, yang pertama melalui kesengsaraan. Saudara, saya percaya hari-hari ini semua orang gak ada yang mau hidup sengsara. Tetapi Tuhan izinkan kalau sengsara itu terjadi, tujuannya adalah supaya saudara menjadi pribadi yang bertekun. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat yang ketiga, saya akan bacakan, saudara. Roma 5 ayat yang ketiga, di sana dikatakan dengan jelas sekali. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, jadi Bapak Ibu, hari-hari ini saudara tidak boleh mengeluh ketika hidupmu sengsara, tetapi saudara tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena di balik kesengsaraan itu, Tuhan sedang membawa saudara menjadi pribadi orang yang memiliki ketekunan. Saya rindu saudara dapat mengerti kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang kedua, bagaimana ketekunan dapat terbentuk?
Ketekunan dapat terbentuk, yang kedua adalah melalui ujian iman. Nah, kembali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, iman itu sangat penting. Karena iman itu berbicara tentang kepercayaan saudara. Sejauh mana saudara percaya. Ketika saudara menghadapi kesulitan, ketika saudara menghadapi beban masalah yang begitu berat. Mungkin saudara berkata, di mana Tuhan? Saya sudah berdoa, tapi kok hari-hari ini saya tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang diuji dalam imanmu. Tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa ketika saudara lulus dalam ujian iman, saudara akan menjadi pribadi yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena ketika saudara lulus dalam ujian iman, saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudara bukan menjadi pribadi yang mudah menyerah, tetapi saudara menjadi pribadi yang kuat. Bahkan saudara menjadi pribadi yang tahan banting, saudara, terhadap tekanan, terhadap beban, terhadap begitu banyak permasalahan yang datang. Saudara tidak pernah mundur, tetapi saudara akan terus maju bersama dengan Tuhan. Saudara, biarkanlah, izinkan ketika Tuhan sedang menguji iman saudara, Tuhan sedang membawa saudara untuk menjadi pribadi yang tekun. Saudara menjadi pribadi yang memiliki ketekunan. Yang ketiga, saudara, ketekunan dapat terbentuk melalui latihan, exercise, ya, di dalam bahasa Inggrisnya. Saudara, sangat penting sekali kalau saudara lihat seorang petinju yang berhasil, seorang pelari yang hebat, mereka tidak pernah membiarkan dirinya tanpa latihan. Mereka terus melatih dirinya dengan terus-menerus berlatih. Bahkan Paulus juga berkata, saudara, aku ini bukan sembarangan petinju. Aku bukan sembarangan petinju yang memukul, tetapi Paulus berkata, aku melatih tubuhku supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri yang ditolak. Saudara, Paulus saja dia berkata kepada jemaat di Korintus bahwa dia melatih tubuhnya supaya ketika dia selesai memberitakan Injil, dia tidak ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena Paulus didapati pribadi yang melatih roh, jiwa, dan tubuhnya supaya terus-menerus hidupnya berkenan dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada 3 hal ketekunan dapat terbentuk. Yang pertama, saya ulangi lagi, melalui kesengsaraan. Yang kedua, melalui ujian iman. Yang ketiga, melalui latihan. Jadi saudara, hari-hari ini saudara tidak boleh menjadi pribadi yang malas. Ya, saudara bangun pagi hari, saudara berdoa, bertekun dalam doa, saudara bertekun di dalam membaca kitab suci, dan yang paling terpenting lagi, saudara juga melatih tubuh Anda setiap hari. Selanjutnya, firman Tuhan berkata, saudara, Tuhan mau supaya hari-hari ini saudara menjadi pribadi seperti buah yang matang. Nah, saudara, ini ada sesuatu yang menarik yang ingin saya kupas pada kesempatan kali ini. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 14. Di sana menjelaskan bahwa ada buah yang tidak matang karena ada 3 hal. 1, pertumbuhan rohaninya terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini. Yang kedua, pertumbuhan rohani yang terhimpit oleh karena kekayaan dunia. Yang ketiga, pertumbuhan rohani yang terhimpit oleh karena kenikmatan hidup. Saudara, dunia menawarkan 3 hal ini, saudara. Kalau saudara tidak khawatir, saudara mungkin menjadi pribadi yang menikmati kekayaan dunia. Dan akhirnya saudara menikmati hidup ini. Dan itu membuat saudara menjadi pribadi yang tidak matang. Sementara ketika saudara hidup di dalam ketekunan, saudara akan menjadi pribadi yang matang. Saudara menjadi pribadi yang kuat menghadapi tekanan apapun. Dan Tuhan mau di akhir zaman ini, saudara menjadi pribadi yang matang. Karena saudara menjadi pribadi yang tekun di dalam Tuhan. Saudara, hari ini saya mau berkata bahwa ketika saudara berhasil dalam ujian iman, dan saudara memiliki ketekunan, saudara akan menjadi pribadi yang matang secara rohani. Dan saya percaya saudara, ketika saudara menjadi pribadi yang matang secara rohani, saudara akan menjadi orang-orang yang lulus. Dan saya percaya ketika saudara lulus, saudara pasti akan mendapatkan
mahkota kehidupan dari Tuhan. Nah, kesempatan kali ini saudara, saya tidak memperpanjang isi renungan khotbah di dalam firman Tuhan kesempatan kali ini, dan saya ingin mengajak saudara, ayo milikilah ketekunan di dalam 6 hal. Karena saya percaya ketika saudara memiliki 6 hal di dalam ketekunan, saudara akan menjadi pribadi yang matang secara rohani, dan saudara akan menjadi pribadi yang kuat menghadapi tekanan apapun. Saudara menjadi pribadi lebih daripada pemenang, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan itu dengan cuma-cuma. Mari saudara rebut kemenangan yang sudah menjadi bagianmu, karena Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 33, ini adalah sebuah ayat yang menjadi ayat favorit bagi saya, dan ini ayat yang sungguh saya paling suka saudara, karena di situ berkata dengan jelas sekali. Saudara, saya mengajak saudara buka Alkitab saudara di dalam Yohanes 16 ayat 33. Di sana berkata dengan jelas sekali, ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, hari-hari ini saudara, biarlah saudara menjadi pribadi yang kuat. Bagaimana saudara menjadi pribadi yang kuat? Ketika saudara hidup di dalam ketekunan. Saudara, tadi saya sudah menguraikan dengan jelas ada 6 poin di mana Tuhan ingin supaya saudara memiliki ketekunan. Doa, ketekunan di dalam membaca kitab suci, saudara tekun di dalam iman, saudara tekun di dalam pengharapan, saudara tekun mengawasi dirimu sendiri dan juga di dalam pengajaran. Saya percaya saudara, 6 poin ini ketika saudara bertekun, saudara menjadi pribadi yang matang secara rohani. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Kami rindu kami boleh menjadi pribadi yang tekun di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami rindu kami boleh menjadi pribadi yang matang secara rohani. Ketika kami menjadi pribadi yang matang secara rohani, kami menjadi pribadi yang kuat menghadapi tekanan apapun. Dan kami akan terus berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Kami akan melihat bagaimana Tuhan mengubah hidup kami menjadi kehidupan yang berbeda. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini, dan kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.